Baik, kita lanjutkan kembali dua sisi. Tadi kalau di sebelah kiri saya, di sisi kiri, semua klaim jagoannya nomor 1 semua nih. Saya bingung, dari 3 semua nomor 1. Saya minta ke pakar komunikasi politik terlebih dahulu. Prof. Lely, kalau Anda melihat, benar nggak ini klaim-klaim masing-masing kandidat ini? Siapa yang performanya dalam segi komunikasi politik dalam berdebatnya yang paling oke menurut Prof. Lely? Ya, itu kalau soal klaim memang fungsi dan kapasitas mereka harus begitu. Jadi mereka tidak boleh merendahkan calon mereka. Itu satu. Sebenarnya sebelum ketiga pasang calon ini berdebat, itu ekspektasi kita sama. Tiga-tiganya adalah calon presiden, maka tiga-tiganya harus pinter. Demikian juga calon wakil presiden. Tiga-tiganya meskipun Prof. Mahfud, Profesor, Gibran tidak, atau Caimin juga bukan gitu. Ekspektasi kita sama, standarnya sama. Mereka bertiga adalah calon wakil presiden. Jadi dengan ekspektasi yang sama itu, tiga-tiganya harus tampil seperti pikiran kita, penonton ini gitu ya. Nah lalu kemudian muncullah debat calon presiden. Memang kita melihat mereka melakukan sesuai dengan otentisitas diri mereka masing-masing. Jadi benar-benar mencerminkan diri masing-masing. Mencerminkan ya? diri mereka masing-masing gitu. Nah bahkan ketika Gibran pun demikian karena itu tadi estimasi kita, pikiran kita mereka ini calon wakil presiden. Jadi harus muncul seperti itu. Jadi ketika Gibran presentasinya bagus, ya benar. Berarti dia harus bisa menyesuaikan diri dan tidak boleh standarnya direndahkan dibanding Prof. Mahfud. Sama Maka juga itu Anda melihatnya di Cawapres, otentisitasnya juga muncul masing-masing seperti berusaha dimunculkan minimal orang yang sudah menyimpan pikiran tentang Gibran yang nggak mungkin nih bisa pidato. Karena itu yang paling ditunggu-tunggu debat Cawapres, bukan debat Capres pada saat itu. Ya? Penasaran banget gitu. Dan Mas Gibran bagus kan? Boleh dipakai Mas Henry, kira-kira? Dan Mas Gibran bagus kan? Maksudnya ketika presentasi ya. ya. Betul. Nah di tengah-tengah itu mulai terlihat nih ketika gimmicknya melakukan. Karena antara gaya komunikasi, pola komunikasi, model komunikasi itu semua definisinya beda-beda. Jadi ya kalau gaya itu sesuai langgam Bang Eriko demikian. Semuanya kita ini semua gayanya beda. Meskipun Bang Eriko tidak menduga-duga dia sering menduga-duga gitu kan. Jadi kapasitas jadi gaya komunikasi itu tergantung pada langgam masing-masing orang. Nah tapi ketika masuk pada substansi materi terutama pada Gibran karena Gibran begitu menjadi sorotan, kita mulai dari Gibran saja ya. Jadi memang ada nuansa-nuansa seperti mengimitasi, tidak salah, ini adalah kemenangan bagi timnya sebenarnya. Mengimitasi siapa? Mengimitasi debat ketika Pak Jokowi dulu melawan Pak Prabowo. Terutama pada soal singkat menyingkat itu. Jadi kita bisa merubah ya definisi singkat menyingkat. Kalau Mbak Anggi saya tanya CLBK itu apa? Cinta lama bersemi nah, kali. Itu bagi yang dipahami itu yang positif. Ya, padahal kan cinta lama buang ke kali. Itu kan bisa juga kan definisinya kan bisa seperti itu kan. Dalam ini kelihatannya Ayu Lely. Menduga itu satu. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya singkatan dalam bahasa Inggris, harus bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia. Tapi tidak juga seperti itu ternyata. Ketika kita membaca Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Indonesia kan sama nih kita membacanya. Tapi ketika di Inggris kan menjadi UN, beda kan? United Nation. Tapi ketika kita membaca WHO, coba, Inggris apa Indonesia? Nah artinya memang ini saya bilang mengimitasi ketika ini pertanyaannya saya langsung cari nih. Wah Pak Jokowi dulu ketika nanya Pak Prabowo, Pak Prabowo juga nggak tahu. Satu. Saya minta komentar dulu, benar mengimitasi Mas Henry itu gaya-gaya itu. Sukses. Ya kan begini, ini kan kontestasi dari luar tidak terlepas dari strategi kan. Bagian dari strategi Misalkan berarti saya ya? bilang tadi selama ini orang menganggap Mas Gibran ini underestimate semua. Itu yang saya bilang di forum ini juga Mbak Anggia, ini bagian dari strategi kita. Pasti akan ada kejutan dan memang semua terkejut. Oh ternyata Gibran luar biasa hebatnya. Nah bahwa pertanyaan bagaimana cara ngomong itu kan bagian dari strategi kita. Dan nggak kita bocorkan. Ternyata itu memang sangat ampuh dalam debat Cawapres waktu itu. Tapi kalau kejutannya singkatan menurut saya anti klimaks. Oh enggak. Kan tapi itu salah satu aja Bang Mardhani. Iya. Ya, kan, tapi Caimin kan membalikan kembali persis seperti yang dilakukan Pak Prabowo. Dan ketika dijawab memang benar jawabannya. Karena saya dosen saya bisa menilai jawabannya benar atau enggak. Jawaban Caimin benar. Jawabannya lebih benar. bagus jawabannya Gitu. ketimbang pertanyaannya. Itu klaimnya Pak Mardhani. Satu Gibran, kemudian yang dua lainnya gimana? Yang dua lainnya, yang ini wakil ya, wakil ya. Caimin memang dalam kategori tertentu orang banyak menilai nih, saya baca juga di medsos. Seperti Ewu Pakewu berhadapan dengan Gibran. Mungkin karena positioning dan branding image-nya Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi.
Padahal sebenarnya jadi kita seperti tidak mengenal Caimin ketika dia dalam tanya jawab. Oke. Jadi otentisitasnya tiba-tiba terbang gitu Hilang kan. gitu ya. Tiba-tiba hilang Bener, begitu Bang Mardhani saja. ada Kenapa, perasaan Bang Mardhani? sungkan Coba gitu? tanya. Enggak, memang Gus Imin kan pesannya para kiai jadilah santri. Nah santri itu tidak banyak untuk merendahkan, malah memuji loh. Bukan soal merendahkan, tapi bagaimana gaya komunikasinya yang cair, hilang gitu loh. Ini soal gaya yang saya bilang. Jadi kita seperti kehilangan gayanya Caimin pada malam Agak itu. kaku Sebetulnya ya. gaya selepetnya tetap ada, Gaya selepet nomiknya tetap keluar, tinggal karena waktunya mungkin punya catatan tidak ada waktu Terbatas pertama ya. tuh beliau tuh agak kepanjangan. Jadi Selepetnya- nah karena Mic-nya itu selepet sendiri loh, mic-nya karena selepet itu sendiri. biasa. Sama Dan kacamatanya bagus, 2 kali diselepet kan? bagus. Ya, Oke. Bang Mardhani Ya. kan selepetnya selepet mic sama selepet kacamatanya loh Gus Min. Sampai jatuh mic-nya. Demikian juga Oke, Prof Mahfud. gimana? Ya, Prof Mahfud. Kan saya senang sekali nih, Prof Mahfud memulai tentang sesuatu dimulai dengan kata korupsi. Ingat itu Bang Eriko. Karena sebenarnya problem kita itu di negara ini adalah pada 3 soal. Keadilan, terus apa lagi yang secara hukum. Nah, tentang keadilan ini yang tidak mungkin diwujudkan apabila korupsi itu terus berjalan. Ada, ya. Karena akan ada banyak soal tentang pembangunan ekonomi yang diambil oleh banyak tangan. Termasuk orang-orang yang menurut kita tidak berhak. Lalu kemudian kita buktikan itu banyak yang berkelimpangan jadi pesakitan di KPK gitu ya. Tapi memang Prof Mahfud kurang mengelaborasi. Terutama pada saat pertanyaan soal IKN. IKN itu Prof Mahfud memiliki banyak data yang sebenarnya bisa dibalikan kembali. Tapi kembali lagi gaya komunikasi Prof Mahfud di tengah-tengah tiba-tiba berubah. Apa karena sama? Pakai U juga? Statusnya. Jadi sepertinya Gibran itu memiliki branding image tersendiri di mata Oke. kedua bakal calon yang lain. Benar begitu Bang Kita Eriko? berharap di debat kedua sekali lagi kan ada wakil presiden itu harus dihilangkan. Begini, Gitu. kalau saya terima kasih masukan dari Ayu Leli ini ya, dan tentu kami akan sampaikan. Tapi Profesor Mahfud itu memang orang yang apa adanya, bahkan tidak perlu ikut, tidak perlu bertanya atau apapun dia siap seperti apapun kondisinya. Iya. Kenapa? Karena memang orangnya ya itu apa adanya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita mau mengikuti teatrikalnya, ya ini namanya show. Tapi kalau kita mau mencari otentifikasi dan mencari sebenarnya seperti apa sih Profesor Mahfud itu, sebenarnya seperti apa sih calon wakil presiden yang nanti bakal jadi orang nomor 2 di Indonesia itu, ya itulah Profesor Mahfud dan itulah adanya dan ya tapi memang tidak bisa seperti orang yang memang biasa di dalam dunia teatrikal atau yang biasa yang memang Bukan tidak Ada yang lagi otentik. bermain teatrikal. Ya, kemarin di saya saat itu. saya tidak mengatakan itu loh Mbak Dwi Anggia bahwa ya namanya pemain katakan sinetron dengan yang memang bukan pemain sinetron kalau waktu lagi syuting sinetron ya tentu berbeda. Tapi kalau kita mencari seorang pemimpin yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan yang paling penting tadi sudah disampaikan Ayu Leli, orang yang bersih. Nah, ini orangnya. Nah, Seperti justru itu Bang, justru itu ketika Prof Mahfud memiliki banyak data, ketika dia bicara soal IKN, kenapa otentisitasnya nggak muncul ketika dia berhadapan dengan Arteria Dahlan di DPR misalnya. Ya. Itu kan muncul banget tuh Prof Mahfud yang sebenarnya. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Karena bukan anak presiden kali yang dihadapin ya. Sebenarnya simpel saja Mbak Dwi Anggia. Kan ini yang dibahas kemarin kan mengenai masalah ekonomi kan. Iya, iya. Sebenarnya kalau berbicara jujur juga Bukan core yang dikuasai bukan Prof Mahfud tiga-tiganya juga. bukan Bukan juga latar belakangnya. bukan mempunyai latar belakang ekonomi, artinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya biarlah masyarakat melihat seperti apa dirinya mereka masing-masing ya Oke. tinggal menilai kalau mau membutuhkan yang memang secara teatrikal ya itu tadi ya Pendekar yang hukum. Ini bergaya lagi-lagi sinetron, ya teatrikal nih boleh-boleh saya. aja kan begitu. Ini saya analoginya sinetron, teatrikal. Apakah Anda melihat ada yang begitu Drama. kemarin Nah, dalam kalau drama saya nanti itu? menyatakan, saya sendiri kan bukan orang yang ahli dalam hal Ini itu. Bang Mardhani? ini Ya, pakewuh ini Oh, gitu. pakewuh. Kalau saya Simpel saja. tegas newbie gitu. Nah, Ada. nanti kan bisa ditanyakan Iya. sama semua. Nah, benar. Begitu Mas Henry, ada unsur teatrikalnya, dramanya. Kalau itu Memang Bang orang Mardhani kalah sendiri. tuh biasanya cari-cari gara-gara biasanya. Ya kan? Karena Dari Gibran gara-gara menang. mau berantem, nggak mau Karena- berantem Karena kok. Gibran menang, coba tuh di medsos tuh. Dibilang Gibran punya mic 3 lah, padahal sama-sama 3. Ya kan? Gibran Pak ada pemandunya lah ya kan? Karena Gibran menang. Coba kalau dia kemarin itu sesuai dengan prediksi orang bahwa dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berdebat. Karena menjungkir balikan semua
prediksi orang, ya dicarilah gara-gara kan. Dicarilah oke. bahasa-bahasa yang ya itu cara mengakui kekalahan yang tidak sportif menurut saya. Oke, baik. Kalau sudah klaim semua. Tapi sekali lagi terima kasih Profesor Lely, tentu kami akan memberikan masukan untuk nanti di debat yang akan datang. Kalau saya sendiri secara pribadi menilai sebenarnya rileks aja, santai aja. Karena bukan mau mencari orang yang paham betul soal gaya panggung kan begitu, tapi mau mencari orang yang punya kemampuan untuk mengatasi masalah bangsa ke depan ini seperti itu. Ya, maksud saya juga kan ekspektasi terhadap Prof. Mahfud sama Caimin jauh lebih besar daripada terhadap Gibran. Jadi sehingga jangan dipatahkan, jadi beban juga jangan dipatahkan. Dan itu terbalik kan akhirnya kan? Enggak juga terbalik. Jadi sebenarnya kalau bicara panggung memanggung ini kan teorinya dramaturgis. Enggak, maksudnya itu gini, saya banget gitu. Kan awalnya kan orang menganggap Mas Gibran tuh nggak bisa apa-apa. Ternyata yang dijagokan kan Prof. Mahfud sama kalau saya enggak. Enggak, publik. Kira-kira begitu kan. Ternyata faktanya kan menjungkir balikkan semua prediksi itu. Oke, benarkah faktanya demikian? Nanti kita akan tanya sama Mbak Rustika usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi, tetaplah bersama kami.